Perkenalkan, nama saya Imadi Krisna Laksana dengan NIM 1915091025. Jadi di sini saya akan memberikan materi mengenai analisis tingkat kepuasan pengguna English pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar dengan metode End User Computing Satisfaction. Adapun yang melatar belakangi penelitian saya, yakni perpustakaan adalah tempat penyimpanan buku dan informasi yang penting. Didesain untuk memberikan akses kepada pembaca, perpustakaan juga menjadi sumber daya krusial bagi pertumbuhan intelektualitas dan juga pengembangan komunitas. Nah, di perpustakaan sendiri, penggunaan teknologi menjadi hal yang lumrah bagi perpustakaan. Hal ini juga dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar sendiri yang sudah menerapkan teknologi informasi dalam pelayanannya. Salah satunya pelayanan tersebut yakni ElistLight. ElistLight sendiri merupakan perangkat lunak atau software yang merupakan aplikasi otomatisasi perpustakaan yang dibangun dan dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sejak tahun 2011. Sistem ElistLight sendiri di Perpustakaan Kota Denpasar sudah diterapkan sejak tahun 2017, di mana sistem ini berbasis web yang dapat diakses melalui aplikasi atau software browser. Adapun fitur-fitur pada sistem ini yakni OPEC atau pencarian buku online, kemudian keanggotaan online, pendaftaran anggota, back office, baca di tempat, buku tamu, layanan koleksi digital, artikel, statistik pengunjung, survei, kemudian pengembalian mandiri dan juga peminjaman mandiri buku. Kemudian tujuan dari sistem ini yakni membantu pengunjung serta pegawai perpus dalam mengelola koleksi perpustakaan, kemudian validasi peminjaman serta pengembalian, juga mencatat anggota yang terdaftar. Selanjutnya mencatat transaksi keuangan dan juga menyediakan akses online yang mendukung pelaporan. Nah, dalam penelitian saya, adapun masalah yang dialami oleh pihak perpustakaan yang saya cari melalui beberapa metode pencarian data, yakni wawancara bersama Bapak Iputu Angga Suarjaya Eskom sebagai ahli IT di Perpustakaan Kota Denpasar, kemudian hasil penyebaran survei awal kepada pengunjung perpustakaan, dan juga hasil observasi terhadap sistem Indonesia Perpustakaan Denpasar. Dengan hasil yakni kurangnya buku panduan English Slide yang berisi tutorial memperlambat pemahaman pengguna baru, kemudian menghambat akses mandiri juga. Kemudian inkonsistensi dasar data masih terjadi, di mana status buku yang tertera pada sistem ini slide, yakni tersedia, tetapi ketika dicari oleh pengunjung, tidak ditemukan pada rak koleksinya. Kemudian, hal ini juga sesuai dengan nomor rak buku tersebut yang tidak sesuai dengan apa yang tertera pada buku. Kemudian, terdapat gangguan layanan, di mana sistem ini tidak dapat diakses ketika saat sistem down. Kemudian data hilang saat implementasi fitur baru. Menurut Bapak Ibu Tu Angga Suarjaya, karena uh, fitur itu data-data sistem itu tertimpa sehingga mengulang pegawai perpus untuk menginput data-data baru. Kemudian tampilan yang kurang menarik dari penyebaran survei awal kepada pengunjung perpustakaan. Kemudian data tidak akurat, ada beberapa fitur yang tidak berfungsi, kemudian indeks pencarian tidak sesuai, dan juga kesulitan akses. Dari permasalahan tersebut, peneliti di sini mengambil judul untuk penelitian ini yakni analisis tingkat kepuasan pengguna sistem English Slide Dinas Perpustakaan Kearsipan Kota Denpasar dengan metode End User Computing Satisfaction. Adapun hal yang mendasari penelitian ini karena dari pihak perpustakaan sendiri belum pernah melakukan survei kepuasan terhadap sistem yang berjalan di dinas mereka. Mereka hanya pernah melakukan survei
tentang kepuasan pelayanan umum, tidak mencakup sistem-sistem yang telah berjalan di sana. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yakni yang pertama, bagaimana tingkat kepuasan pengguna sistem English Slide, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar berdasarkan aspek-aspek dalam metode End User Computing Satisfaction. Yang kedua, bagaimana pengaruh variabel End User Computing Satisfaction, yaitu isi, akurasi, tampilan, dan kemudahan pengguna, dan juga ketepatan waktu terhadap kepuasan pengguna akhir sistem English Slide Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar. Yang ketiga, yakni bagaimana rekomendasi perbaikan untuk sistem Inlislat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar berdasarkan hasil pengukuran tingkat kepuasan pengguna menggunakan metode End User Computing Satisfaction. Adapun tujuan pada penelitian ini yakni untuk mengetahui hasil analisis tingkat kepuasan pengguna sistem Inlislat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar berdasarkan aspek yang ada dalam metode End User Computing Satisfaction. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel End User Computing Satisfaction, yakni isi, akurasi, tampilan, kemudahan pengguna, dan juga ketepatan waktu terhadap kepuasan pengguna akhir sistem Inlislat Dinas Perpustakaan Kota Denpasar. Dan yang ketiga, yakni untuk mengetahui rekomendasi perbaikan terhadap sistem Inlislat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar. Dasar teori dari penelitian ini yakni analisis, di mana analisis merupakan sebagai langkah sistematis dalam penyelidikan yang melibatkan observasi, pengamatan, pengetahuan, penemuan, pemahaman, pemeriksaan, dan juga pengelompokan terhadap interpretasi suatu fenomena. Yang kedua yakni kepuasan pengguna, merupakan perasaan senang ataupun tidak senang seseorang terhadap suatu kinerja setelah membandingkan antara persepsi dan harapannya. Kemudian sistem informasi, di mana sistem informasi merupakan komponen-komponen berupa software, hardware, dan user yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk menghasilkan informasi. Kemudian kepuasan pengguna, di mana kepuasan pengguna di sini dapat diukur menggunakan End User Computing Satisfaction yang merupakan salah satu metode ukur untuk kepuasan pengguna dari pengguna suatu sistem dengan membandingkan antara harapan dan kenyataan dari sebuah sistem informasi. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini yakni yang pertama analisis kepuasan pengguna Simpus menggunakan metode EUCS di Puskesmas Banguntapan, di mana pada penelitian ini didapatkan hasil dua variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pengguna sistem, yaitu variabel format dan variabel timelines. Yang kedua, penggunaan metode EUCS untuk menganalisis kepuasan pengguna e-learning di MTSN 2 Kota Palembang dengan hasil tiga variabel yang berpengaruh secara signifikan, yakni variabel konten, akurasi, dan format. Kemudian, analisis tingkat kepuasan sistem informasi, pencatatan, dan penagihan biaya rekening air pelanggan PDAM menggunakan metode End User Computing Satisfaction oleh Anwar Azizan. Dengan hasil, seluruh variabel UCS mendapat kategori puas terhadap sistem informasi pencatatan dan penagihan biaya rekening air. Yang keempat, yakni evaluasi kepuasan pengguna aplikasi Tab Market menggunakan metode EUCS. Dengan hasil, terdapat variabel timelines yang berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pengguna aplikasi Tab Market. Kemudian, evaluasi tingkat kepuasan pengguna SIKS NG menggunakan metode EUCS di Kabupaten Bone Belangu. Dengan hasil penelitian, terdapat dua variabel yang pengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pengguna sistem SIKS NG, yaitu variabel format dan variabel ease of use. Kemudian di sini dirumuskan hipotesis penelitian dari penelitian ini, yakni konten atau isi berpengaruh signifikan terhadap end user satisfaction website Inlislat Perpustakaan Kota Denpasar. Hipotesis 2 yakni akurasi berpengaruh signifikan terhadap end user satisfaction website Inlislat Perpustakaan Kota Denpasar. A3 format berpengaruh signifikan terhadap end user satisfaction. H4 timelines berpengaruh signifikan terhadap end user satisfaction Perpustakaan Kota Denpasar sistem. Dan yang terakhir ease of use, di mana berpengaruh signifikan terhadap end user satisfaction Inlislat Perpustakaan Kota Denpasar. Dalam penelitian kali ini, populasi dan sampel penelitian yang saya gunakan yakni untuk populasinya di sini ada dua. Yang pertama, pegawai admin sistem Inlislat di Dinas Perpustakaan Kearsipan Kota Denpasar dan juga pengguna sistem Inlislat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar. Nah, populasi itu karena menggambarkan
seluruh anggota, seluruh isi dari populasi tersebut, maka perlu dilakukan teknik sampling untuk mengetahui secara jelas bagaimana eh, respo- responden yang akan digunakan. Yang pertama, yakni sampling jenuh untuk teknik sampling jenuh untuk populasi pegawai admin sistem, di mana di sini sampling jenuh yakni menggunakan seluruh populasi yang ada pada populasi tersebut, di mana pegawai admin sistem di sini berjumlah 10 orang. Kemudian teknik proporsi sampling, di mana teknik proporsi sampling ini menggunakan kriteria tertentu dalam penentuan sampelnya. Dengan menggunakan kriteria yakni anggota perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar yang pernah menggunakan, yang pernah ataupun masih menggunakan sistem Indonesia Perpustakaan Kota Denpasar. Eh, dengan jumlah data pada anggota Dinas Perpustakaan sendiri, yakni berjumlah 12.066 orang. Maka karena banyaknya data yang ada, maka digunakan rumus Lopin untuk memilih jumlah responden yang akan digunakan. Dapat diketahui dengan menggunakan rumus Lopin, diketahui jumlah responden yang digunakan yakni 99 orang. Dari perhitungan di atas, maka di total jadi responden atau sampel yang akan digunakan pada penelitian kali ini yakni 109 sampel. Kemudian alur penelitian pada penelitian kali ini yakni yang pertama studi literatur, kemudian identifikasi masalah, kemudian perancangan instrumen, kemudian pengumpulan data, kemudian analisis data, interpretasi data, dan juga rekomendasi perbaikan dan kesimpulan dan saran. Kemudian hasil penelitian dari penelitian saya yakni interpretasi tingkat kepuasan pengguna. Adapun tingkat kepuasan pengguna yang didapatkan setelah penyebaran kuesioner di penelitian saya, yakni dari sisi variabel konten, rata-rata kepuasan pengguna yakni 4,03, di mana dalam kategori puas. Kemudian akurasi 3,93, rata-rata kepuasan pengguna yang berkategori puas. Format 3,92 berkategori puas. Kemudian timeliness 3,97 yang berkategori puas. Kemudian timeliness dengan rata-rata kepuasan pengguna 3,97 dengan kategori puas, lalu ease of use 4,04 dengan kategori puas. Selanjutnya yang end user satisfaction dengan kategori puas. Kemudian penelitian ini sebelumnya dilakukan secara luring dengan dibantu pegawai perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar dengan menyebar kuesioner berupa Google Form kepada admin sistem dan juga anggota perpustakaan yang pernah atau masih menggunakan sistem e-slide pada bulan Oktober sampai November. Kemudian pengaruh masing-masing variabel EUCS terhadap kepuasan pengguna akhir, di mana di sini eh, pertama yang dilakukan terdapat dua cara dalam mencari pengaruh masing-masing variabel. Yang pertama yakni analisis model pengukuran atau outer model, lalu yang kedua yakni analisis inner model. Pada analisis model pengukuran outer model ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui data yang sudah terkumpul itu valid dan juga reliable. Kemudian pada hasilnya diketahui reliabilitas bertujuan untuk menilai apakah indikator pengukuran variabel laten reliable atau tidak. Di mana pada penelitian Hamid dan Anwar tahun 2019, nilai yang dapat diterima jika nilai dari loading factors atau outer loading di atas 0,7. Di mana pada gambar sudah tertera semua nilai pada gambar tersebut lebih dari 0,7. Yang
Selanjutnya, yakni internal consistency reliability, di mana untuk mengukur seberapa mampu indikator dalam mengukur konstruk latennya dengan minimal nilai composite reliability, yakni lebih dari 0,7. Seperti tertera pada gambar, nilai composite reliability-nya sudah melebihi dari ambang batas yang 0,7 dan bisa dibilang indikator yang telah dibuat mampu untuk mengukur konstruknya. Kemudian AV, di mana AV menggambarkan besaran varian atau keragaman variabel manifest yang dapat dikandung oleh variabel laten dengan nilai ambang batas yakni lebih dari 0,5. Di sini tertera nilai AV-nya sudah melebihi 0,5. Kemudian diukur validitas diskriminan yang bertujuan untuk menentukan apakah suatu indikator reflektif benar merupakan pengukur yang baik bagi konstruknya berdasarkan prinsip bahwa setiap indikator harus berkorelasi tinggi terhadap konstruknya, di mana pada variabel-variabel ini setiap masing-masing indikator itu memiliki nilai yang tinggi dibanding variabel yang lainnya jika dibandingkan. Selanjutnya, yakni hasil analisis struktural model atau inner model, di mana di sini untuk mengetahui bagaimana hipotesis ini apakah berpengaruh ataupun tidak berpengaruh. Di sini yakni jalurnya, yakni hipotesis pertama, konten terhadap end user satisfaction dengan nilai beta yakni 0,187 dan juga t-test 2,348. Di mana hal ini berarti hipotesis pertama diterima, yakni berpengaruh. Kemudian dengan t-test eh, beta yang 0,187, yakni eh, hipotesis ini berpengaruh signifikan. Kemudian hipotesis 2 yakni akurasi terhadap end user satisfaction dengan hasil analisis diterima dan juga signifikan. Kemudian format terhadap end user satisfaction dengan hasil analisis diterima yang berpengaruh dan juga signifikan. Kemudian timeliness dan juga terhadap EUCS, end user satisfaction, di mana hasil analisis yakni diterima dan juga signifikan. Kemudian end of ease of use terhadap end user satisfaction dengan hasil analisis diterima dan juga signifikan. Kemudian di sini dapat disimpulkan berdasarkan hasil analisis pengukuran tingkat kepuasan pengguna, diketahui variabel konten dengan nilai 4,03 dengan kategori puas. Kemudian variabel akurasi 3,93 dengan kategori puas. Selanjutnya variabel format 3,92 dengan kategori puas. Selanjutnya variabel timelines dengan nilai 3,97 dengan kategori puas. Lalu variabel ease of use dengan nilai 4,04 dengan kategori puas, di mana dapat diketahui secara keseluruhan pengguna merasa puas dengan sistem InListLite Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar dengan kategori puas. Berdasarkan analisis data, setiap faktor dalam metode end user component satisfaction secara positif dan signifikan memengaruhi kepuasan pengguna pada sistem InListLite Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar, di mana faktor-faktor seperti konten, akurasi, format, timelines, dan ease of use memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kepuasan pengguna. Hasil ini menunjukkan bahwa semua aspek IUCS berperan penting dalam meningkatkan kepuasan pengguna terhadap sistem InListLite. Selanjutnya, yakni rekomendasi dalam penelitian ini didasarkan pada saran-saran dari open question yang telah dikumpulkan dari kuesioner, yakni yang pertama dari variabel konten yang bisa disarankan, yakni tambahkan konten lebih banyak, perbarui secara berkala dari sistem tersebut, kemudian pertimbangan diversifikasi. Selanjutnya, akurasi, di mana saran yang
dapat diberikan, yakni perbarui data secara teratur dan perbaiki ketidakakuratan yang mungkin terjadi. Kemudian format, di mana saran yang dapat diberikan yakni rapikan format, pertimbangkan penambahan icon pada sistem yang dapat membantu pengguna untuk mengetahui eh, arti dari fitur-fitur tersebut. Kemudian perbaiki tata letak untuk meningkatkan kejelasan. Selanjutnya timeliness, di mana saran yang diberikan yakni pastikan informasi selalu terkini dan juga pertimbangkan peningkatan dalam memberikan tanggapan dan pemberitahuan. Kemudian ease of use, di mana menambahkan tutorial penggunaan atau panduan pengguna pada sistem sehingga memudahkan pengguna baru yang akan menggunakan sistem tersebut. Kemudian mempertimbangkan penyederhanaan tampilan dan juga pastikan sistem dapat diakses dengan lancar. Kemudian untuk saran pada penelitian ini, yakni untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel baru terkait kepuasan pengguna terhadap sistem informasi untuk mengetahui lebih dalam kebutuhan pengguna sistem seperti variabel security dan juga variabel speed of response menurut Agustina dan Abdillah 2022. Kemudian untuk penelitian selanjutnya bisa melakukan pengembangan model EUCS dengan menambahkan model-model seperti UTAUT, TAM, ataupun model lainnya. Sekian presentasi dari sharing session kali ini. Saya buka tanya jawab. Mungkin saya sedikit bertanya, Bisna. Baik, Pak. Eh, yang dicari di sini nih, eh, eh, tadi kan ada kajian-kajian pustaka tuh, kajian-kajian Ya, Pak. pustaka itu ada beberapa hasil yang Krisna sampaikan berpengaruh signifikan, gitu kan ya. Kalau Ya, Pak. kan konten berpengaruh signifikan terhadap kepuasan dan seterusnya. Eh, di penelitian ini mencari hal itu tidak berpengaruh signifikan seperti itu hasilnya atau seperti tadi misalkan oh dari sisi konten puas itu yang pertama ya yang mana sebenarnya dicari Baik, kemudian Pak. eh, mungkin bisa dikonfirmasi yang kedua itu adalah tentang ini kan kepuasan pengguna ya tadi di sampel yang dilibatkan itu kan ada adminnya sendiri pengguna apa ya istilahnya operatornya ya penggunaan di internalnya dan apa namanya pengguna umum gitu ya. Bisa disampaikan juga apa eh, kenapa yang dilibatkan juga termasuk adminnya itu ya. Dan yang ketiga mungkin tadi kan diberikan beberapa rekomendasi untuk kelanjutan penelitian ini ya. Nah Ya, di, Pak. di salah satunya itu disebutkan eh, tentang mm, melanjutkan dengan me- mengembangkan gitu ya yang menggunakan Mengembangkan model gitu. Tamsam EUC. tahun gitu ya. Bisa disampaikan kenapa kok diarahkan ke sana? Mungkin ada sesuatu yang menyebabkan itu perlu dilakukan. Nah, mungkin tiga dulu, silakan bisa di confirm. Baik, izin menjawab yang pertama, yakni kenapa pada penelitian ini yang dicari, apakah tentang berpengaruh atau tidak, itu dicari. Untuk penelitian ini, pengaruh dari masing-masing variabel terhadap kepuasan pengguna itu diukur, Pak. Hal itu dianalisis pada analisis struktural inner model, di mana di sini digunakan untuk mengukur bagaimana pengaruh masing-masing variabel terhadap kepuasan pengguna. Nah, di sini karena sudah dirumuskan hipotesis, ya, 5 hipotesis dari 5 variabel, kemudian dari hasil analisis
juga sudah didapatkan bahwa tiap masing-masing variabel berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pengguna. Seperti itu, Pak. Jadi yang diukur itu apa berpengaruh atau tidaknya, signifikan atau tidaknya, dan tingkatnya gitu ya. Iya, Pak. Kemudian eh, yang tentang kenapa yang dilibatkan admin juga dilibatkan karena dari hasil wawancara terhadap Bapak Ibu Tuanggas Suarjaya Eskom, beliau mengatakan juga beberapa pegawai juga mengalami permasalahan-permasalahan yang tertera pada ini, Pak, yang seperti akses pada sistem tiba-tiba bisa down, kemudian seperti data hilang, saya informasi fitur baru yang merepotkan mereka untuk menginputkan data ulang. Kemudian eh, seperti status buku, Pak, di mana status buku yang nomor buku yang tertera pada buku tidak sesuai dengan gini, Pak, dengan pada rak koleksi buku tersebut. Seperti itu, Pak. Kemudian untuk yang selanjutnya mengenai mengapa saran yang bisa dilakukan mengenai pengembangan model IUCS dengan menambahkan model seperti UTAUT ataupun TAM dalam hal ini karena model metode TAM sendiri itu kan berfokus pada adopsi dan penerimaan teknologi berdasarkan preskripsi pengguna terhadap manfaat dan kemudahan pengguna. Di sini karena IUCS itu mengukur nilai kepuasan pengguna dari persepsi dan kenyataan, maka TAM sendiri ini mengukur mengukur pengguna itu berdasarkan bagaimana mereka menerima sistem tersebut, Pak. Kemudian yang eh, untuk UTAUT, di mana UTAUT sendiri yakni Unvalidated Theory of Acceptance and Use of Technology, di mana di sini berorientasi pada faktor-faktor penerimaan dan juga adopsi teknologi oleh pengguna. Hampir sama juga dengan TAM. Mengapa demikian? Karena eh, dengan kepuasan dengan kepuasan pengguna, di mana kepuasan pengguna mengukur bagaimana persepsi dan kenyataan dari terhadap sistem ini, maka dengan dilakukannya pengukuran UTAU dan juga TAM, maka kita dapat juga mengetahui bagaimana pengguna itu menerima sistem tersebut dalam eh, pengaplikasiannya, Pak. Seperti itu. Berarti mungkin perlu digali lagi tentang urgensinya ya. Eh, Mungkin dicek semenjak kapan misalkan sistem ini digunakan, sehingga kalau misalkan dilakukan pengukuran terhadap penerimaan dari sistem ini kan, eh, apakah memang mereka perlu melakukan ini gitu ya. Nanti hasilnya dimanfaatkan untuk apa gitu ya. Paling itu dicek lagi. Jadi kalau misalkan ini dilakukan, hasilnya juga diterima atau tidak, atau misalkan sejauh mana itu diterima atau tidak, tidak akan berpengaruh terhadap tindak lanjutnya kan, ya mubazir juga ya. Artinya Baik, saran Pak. ini mungkin perlu dipikirkan lagi. Kemudian mungkin saya kalau boleh nambah lagi satu mungkin tentang rekomendasi itu. Baik, Pak. Rekomendasinya kan bagaimana, yang mungkin konfirmasinya bagaimana bisa dihasilkan rekomendasi seperti yang tadi disampaikan ya. Kemudian dari rekomendasi itu ada nggak hubungannya dengan, atau misalkan
Sebenarnya kan di awal dia dinyatakan ada beberapa beberapa masalah ya, beberapa ya pemicunya lah dilakukan penelitian ini untuk memastikan sebenarnya pengguna itu puas atau tidak, gitu ya. Ada nggak hubungannya eh, atau ada nggak rekomendasi yang diberikan tuh memang nyambung dengan permasalahan yang sebelumnya di awal ditemukan gitu ya. Artinya kan gini, penelitian ini kan mengukur kepuasan. Ternyata di awal dinyatakan banyak yang hal-hal yang kurang bagus ya. Kemudian ketika diukur semua puas, walaupun tidak semuanya 5 nilainya kan, tapi masih di bawah. Namun ada yang sampai 4,1 ya paling. Iya. Nah, namun banyak yang masih kurang, gitu ya. Nah, pertanyaan saya dari saran-saran ini dapatnya dari mana? Kemudian eh, eh, apa namanya? Ada nggak sesuatu yang memang persis sama dengan yang ditemukan sebelumnya permasalahannya gitu? Ya itu mungkin dulu. Atau kemudian ada konfirmasi lagi nggak ini? Misalnya kan dapat nih katanya dari Open Questionnaire. Ada konfirmasi lagi nggak ke apa namanya? Ke pengisi kuesionernya gitu? Mungkin ada saran-saran yang nanggung mungkin atau mungkin cukup unik atau nyambung dengan permasalahan di awal itu. Mungkin itu boleh disampaikan juga, Krisna. Baik, adapun dalam penyusunan rekomendasi ini, rekomendasi penelitian ini yang digunakan yakni semua berasal dari open question yang diisi oleh responden kuesioner. Di mana dalam hal ini pada dasarnya ada beberapa rekomendasi yang menurut peneliti sudah sesuai dengan apa permasalahan yang dijabarkan pada identifikasi masalah di latar belakang, di mana dalam permasalahan tersebut terdapat beberapa data dari buku yang tidak sesuai dengan data yang tertera pada rak koleksi buku, di mana dalam hal ini data tersebut yakni data tata letak dari buku tersebut. Nah, dengan rekomendasi dari penelitian ini disarankan yakni perbarui data secara teratur dan juga perbaiki ketidakadekatan yang mungkin terjadi. Adapun di sini bisa dilakukan juga dengan pengecekan oleh pegawai perpustakaan mengenai buku-buku tersebut. Kemudian dari beberapa responden awal yang memberitahukan yang mengisi formulirnya memberitahu bahwa tampilan dari format English Slide ini masih kurang menarik, di mana dalam hal ini bisa diberikan saran yang sesuai dari permasalahan tersebut dengan mempertimbangkan penambahan ikon, di mana dalam sistem ini sebenarnya ikon-ikon belum digunakan, di mana ikon itu sendiri bisa digunakan untuk mempermudah pengguna juga dalam menggunakan sistem. Kemudian untuk keberlanjutan dari rekomendasi ini dari peneliti belum eh, meng, mengkomunikasikan lagi terhadap dengan responden yang sudah mengisi saran-saran tersebut, Pak. Sepertinya cukup dari sini datanya ya. Iya, Pak. Ya mungkin dari saya itu aja. Terima kasih. Baik, Pak. Baik, Dek, saya ingin bertanya. Baik, Eh, Kak. ingin bertanya soal nilai min dari variabel formatnya kan nilainya paling kecil 3,92.
Terus kira-kira apa yang mempengaruhi nilainya kenapa paling kecil di antara semuanya? Lalu eh, dasar pembuatan saran apakah dilakukan berdasarkan indikator masing-masing variabel atau berdasarkan hasil pengamatan adik saja? Baik Kak, dari variabel format, mengapa nilainya paling kecil? Hal ini tentu didasari juga dari indikator, item-item indikator dari kuesioner yang telah disebar, Kak. Di mana dalam indikator tersebut variabel format memiliki 6 item pernyataan, di mana pernyataan-pernyataan tersebut eh, me- mengandung mengenai tentang tampilan desain user atau tampilan, kemudian kombinasi warna dari tampilan dari inline slide tersebut. Selanjutnya, di mana tampilan layoutnya apakah sudah konsisten ataupun belum. Kemudian pernyataan selanjutnya, apakah penempatan fitur-fitur tersebut mudah dikenali sehingga pengguna lebih cepat mengerti dalam tata letak sistem tersebut. Kemudian, apakah sistem tersebut menggunakan font atau font yang dapat dibaca dengan jelas oleh pengguna. Lalu, apakah sistem tersebut menggunakan ukuran huruf yang dapat dibaca dengan jelas oleh pengguna. Nah, dari keenam hal tersebut, eh, diketahui dari responden yang mengisi terdapat didapatkan nilai yakni 3,92 Kak, di mana dengan kategori puas yang paling kecil mungkin bisa saja dari pengguna tersebut masih banyak yang belum puas dengan tampilan atau format yang digunakan oleh sistem English oleh Perpustakaan Kota Denpasar. Seperti itu, Kak. Baik, jadi bisa dikatakan variabel format adalah variabel dengan tingkat kepuasan terkecil di penelitian ini. Itu Iya, kan? Kak. Dan variabel format itu adalah variabel yang indikatornya mengacu pada ruang lingkup desain suatu aplikasi. Iya, Berarti bisa dibuat kalau sarannya mungkin untuk penelitian selanjutnya karena variabel format nilainya terkecil, bisa dilanjutkan penelitian di bidang desain English slide perbaikan atau evaluasi usability di English slide dan pasar. Berarti bisa dibuat seperti itu saran penelitiannya ya. baik, Mungkin Kak. saran saja deh. Oh, oh iya, Kak. Ya, karena kan nilai variabel formatnya lebih kecil, paling kecil malah. Itu aja deh. Terima kasih. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Saya ada pertanyaan lagi deh. Baik, Kak. Nah, dalam penelitian ini kendala adik dalam menggunakan metode ini apa saja? Untuk kendalanya, karena metodenya yakni SMPLS dengan mengukur variabel-variabelnya, di mana di sini saya menggunakan software Smart PLS 3.0. Mhm. Mungkin pas mencari software yang bisa menggunakan karena Smart PLS 3.0 itu kan kalau trialnya 100. hanya bisa 100 kan, Ya. lalu data saya 109, Mm-mm. lebih dari jumlah jumlah minimal kalau gratis kan. Mungkin saya perlu isi nyari yang gini, yang Yang lebih, premium. ya. Oh iya. Itu kan. Baik, baik, baik. Baiklah, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, jadi sharing session kali ini saya tutup dan saya juga minta maaf kalau ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih.